Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamator Republik Indonesia yang makamnya berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini Cak Jon Channel akan menelusuri sejarah daripada makam sang proklamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cak Jon. Dengan saya Dona Sentika. Kali ini kita berada di mana, Don? Makam Bung Karno. Wah, keren ya, tepatnya di kota Blitar, Jawa Timur. Ojo lali yo, subscribe Cak Jon Channel. Makam Soekarno atau biasa disebut Makam Bung Karno, disingkat MBK, adalah komplek pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo. Komplek tersebut terletak di Bendogrit, Sanan Wetan, Blitar, dan dibangun di akhir 1970-an. Ratusan ribu peziarah baik rohani maupun politik mengunjungi makam tersebut setiap tahun. Selama masa transisi ke Orde Baru, mantan Presiden Republik Indonesia Soekarno merupakan seorang tahanan rumah. Soekarno mewasiatkan untuk dikuburkan di suatu makam yang sederhana di dekat Istana Bogor. Setelah wafatnya Soekarno pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soeharto memutuskan untuk memakamkan beliau di pemakaman umum di kota Blitar, Jawa Timur. Di samping makam ibunya Ida Ayu Nyoman Rai, keluarga besar Soekarno memprotes keputusan ini, dan surat kabar Merdeka yang notabene anti Soeharto menerbitkan sesuatu editorial yang mengklaim bahwa Bung Karno berwasiat untuk dimakamkan di Bandung. Belakangan dalam autobiografinya, Soeharto menyatakan bahwa keluarga besar Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut, dan ia memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar karena hubungannya yang dekat dengan ibunya selama hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cak Jon. Dengan saya Dona Sentika. Kali ini kita berada di mana, Don? Makam Bung Karno. Keren ya, tepatnya di kota Blitar, Jawa Timur. Iya, mulai dari awal tadi suasana agak ini ya, merinding sekali, Don ya. Iya. Tak merinding. Suasana mistis di sini kental banget kayaknya. Wow. Kamu merinding gak tadi? Ya agak merinding sih. Oke. Beda suasananya. Kita akan telusuri sejarah daripada makam Bung Karno ini dengan Dona Sentika. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share. di Cak Jon Channel. Oke. Dalam autobiografinya, Soeharto menyatakan bahwa keluarga besar Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut, dan ia memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar karena hubungannya yang dekat dengan ibunya selama hidup. Pandangan sejarawan menganggap bahwa Soeharto memutuskan lokasi makam yang jauh dari Jakarta sehingga peziarah tidak terlalu dekat ke pusat politik. Tahun-tahun pertama setelah pemakaman, banyak peziarah yang datang ke makam tersebut dan mereka sering mengambil sedikit tanah dari makam tersebut. Sampai-sampai pengurus makam khawatir bahwa semuanya akan habis. Hal ini memaksa pemerintah untuk membatasi jumlah pengunjung. Sekitar tahun 1977, nama Soekarno mulai dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru, dan sebagai bagian proses ini makam di Blitar mulai direhabilitasi. Antara lain dengan pembangunan suatu museum. Museum tersebut diresmikan pada tahun 1979
dan sekarang 1 juta orang menghadiri peresmian tersebut. Jumlah anggota keluarga Soekarno mengkritik pembangunan tersebut dan menurut putra Soekarno Guntur, pemerintah tidak bermusyawarah dengan pihak keluarga mengenai museum. Di luar itu, pejabat tinggi pemerintah mulai mengunjungi makam tersebut dalam sorotan media dan sepanjang tahun 1980 dilaporkan ada 1,4 juta orang pengunjung setiap tahun. Pada tanggal peringatan wafat Soekarno, keluarga beliau saat itu ketua umum PDI menggunakan massa yang berziarah ke makam tersebut sebagai simbolisasi perlawanan terhadap pemerintah yang dapat diliput pada media nasional. Sekitar 10.000 orang pengunjung makam tersebut pada peringatan wafatnya Soekarno. Pada tahun 95, awalnya makam tersebut dipagari untuk membatasi peziarah, namun setelah kejatuhan Soeharto dan naiknya putri Soekarno sebagai presiden, jumlah peziarah dari sekeliling Indonesia naik pesat. Pada bulan Juni 2001, diperkirakan ada 25.000 orang yang mengunjungi makam tersebut dalam sehari. Meskipun atmosfer politik tidak memungkinkan pemanfaatan makam tersebut menjadi objek wisata sepanjang Orde Baru, seusai masa tersebut pemerintah Kota Blitar mulai menggalakkan promosi makam tersebut sebagai objek wisata untuk meningkatkan daya tarik Blitar bagi turis. Sejumlah patung-patung di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan Soekarno di sekeliling kota Makam Soekarno kini merupakan objek ziarah politik, khususnya dari politisi yang akan mencalonkan diri dalam pemilu. Capres-capres juga termasuk dalam kategori ini. Jenis kedua peziarah merupakan peziarah spiritual yang sebagian besar menganut agama Islam. Ziarah ini merupakan wujud penghormatan orang yang telah meninggal. Sesuai dengan tradisi Jawa, mengunjungi makam orang-orang tertentu seperti makam Wali Songo, diperkirakan bahwa puluhan ribu orang mengunjungi makam Soekarno setiap tahun. Dengan alasan setiap tahunnya juga ada tradisi ziarah dari Panglima TNI pada tanggal 18 September di luar ziarah. Makam tersebut juga merupakan destinasi wisata yang cukup populer untuk turis biasa. Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, ada sekitar 1.500 pengunjung komplek makam setiap harinya sepanjang tahun 2019. Dan komplek tersebut merupakan penggerak ekonomi setempat sebagai penarik turis yang cukup penting. Sejak tahun 2017, pemerintahan Kota Blitar menetapkan retribusi masuk ke makam sebesar 3.000 tiap pengunjung, belum termasuk biaya masuk bus atau mobil pribadi. Komplek makam Soekarno memiliki luas sebesar 1,8 hektar dan dibagi menjadi 3 halaman. Teras, pendopo. Pembagian menjadi 3 ini sesuai dengan kepercayaan Jawa mengenai 3 tahap kehidupan: janin, kehidupan, dan kematian. Makam Soekarno sendiri terletak di samping makam orang tuanya, dan batu palam hitam yang memperingati karya Soekarno terletak di belakang batu nisan makam. Terdapat sejumlah patung dan relief yang menggambarkan jalan kehidupan Soekarno di sekeliling komplek tersebut. Pendopo tersebut setinggi sekitar 15 meter dengan atap tembaga berlapis 3 yang dibangun dengan arsitektur Jawa. Surat kabar Washington Post melaporkan bahwa tahun 79 biaya pembangunan pendopo tersebut sebesar $395.000 Amerika Serikat.